Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kodomotif, seputar edukasi teknologi ya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas perbaikan ataupun servis pada Vario 125. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu untuk perbaikan pada sistem oli ya. Untuk oli sendiri kemarin sedikit bercampur dengan cairan radiator, dan ini adalah hasil dari percampuran oli mesin dengan ada kebocoran pada seal pada radiator. Bagaimana kelanjutannya? Berikut kita simak penjelasannya. Nah, pada motor Vario 125 dia menggunakan sistem pendingin, yaitu ada dua ya. Satu dengan menggunakan pendingin udara, yang kedua adalah menggunakan radiator. Nah, permasalahan pada Vario 125 ini kompleks ya, cukup kompleks dan cukup rumit. Pada area pendingin di motor tersebut akan sangat riskan ketika sudah pada waktu ataupun pada jangka waktu tertentu ya. Contoh, pada kendaraan ini sudah 7 tahun jalan ya, banyak terjadi beberapa part-part yang seharusnya diperbaiki ataupun diganti, akan tetapi karena tidak tahunya si user atau pengguna, maka hal ini sering terjadi ya. Nah, karena kebocoran seal pada radiator, nah hal ini sangat lumayan fatal ya, karena terjadinya percampuran antara pendingin oli dengan pendingin cairan radiator. Nah, hal ini akan sangat merugikan pada area mesin ya, dikarenakan mesin menggunakan ataupun menyerap panas. Nah, karena dengan berlebihan ataupun bercampurnya kedua cairan tersebut, maka akan terjadi sistem ataupun korosif ya. Paling mudah untuk melakukan diagnosis pada kendaraan ini biasanya ditandai dengan overheat ya, ataupun panas yang berlebih. Nah, dikarenakan pada sistem radiator mengalami kebocoran ataupun seal sudah tidak berfungsi dengan semestinya ya. Oleh sebab itu kita harus melakukan pergantian seal pada area pump ataupun radiator ya, pada radiator tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan perbaikan ya. Nah, selain pada radiator, kita juga di sini sedang melakukan ataupun membersihkan area kiri ya, seperti rumah gardan, roller, dan area CVT ya. Di sini kita melakukan pembongkaran secara keseluruhan dan juga melakukan pembersihan ya. Jadi untuk perawatan berkala ini merupakan hal yang harus dilakukan pada sepeda motor ataupun motor matic pada Vario 125 ini. Nah, setelah dilakukan pembersihan, kita biasanya menggunakan cairan ya. Untuk rumah garden kita lakukan pembersihan ataupun menggunakan cairan seperti bensin ataupun pertalite dan sebagainya ya. Akan tetapi pada area CVT ataupun di area panbel kita menggunakan cairan khusus ya, ataupun bisa juga digunakan dengan cairan seperti sabun dan sebagainya. Nah, mungkin beberapa tips ya dari kami ketika melakukan pembersihan pada area CVT ya. Itu biasanya kesalahan yang sering umum, biasanya disemprot keseluruhan area menggunakan bensin ataupun pertalite. Nah, hal ini sebenarnya sangat tidak direkomendasikan ya. Kenapa? Karena pada area CVT ada beberapa part ataupun komponen. Contoh seperti komponen pada panbel ya tadi. Panbel adalah terbuat dari beberapa bahan ya. Untuk bahan utama dia menggunakan karet ya. Ketika karet bertemu dengan cairan seperti bensin, maka akan terjadi pemuaian ataupun melar ya. Sedangkan untuk beberapa part seperti seal, maka akan terjadi
proses pengerasan ya. Nah, proses pengerasan ini yang akan mengakibatkan motor tersebut ataupun seal tersebut kaku dan biasanya adalah terjadi kebocoran ataupun area CVT mengeluarkan oli ya. Hal ini sangat mengganggu ketika performa pada kendaraan tersebut. Nah, oleh sebab itu penanganan ataupun melakukan servis harus dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan juga dengan mekanik ataupun mekanik yang sudah terlatih. Nah ya, untuk beberapa kesimpulan ya, kami tadi sudah memberikan sedikit pesan ataupun cara-cara ataupun tips bagaimana melakukan perbaikan pada area CVT ya. Selain CVT juga kita area yang tidak kalah penting adalah pada bagian filter ya. Filter ini juga sangat berkaitan erat pada performa kendaraan tersebut. Nah, nanti untuk next video kita akan sedikit membahas mengenai filter ya. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup ya. Nah, bisa nanti di kolom komentar silakan komen apabila ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas ataupun apa ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komennya ya, untuk biar channel ini dapat berkembang lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.